terlampau percaya, karena berkat kemurahan Tuhan saja kita boleh ada, amin. Karena Bapa kita yang baik itu yang memelihara kita sepanjang hari, sepanjang waktu, yang tidak pernah berhenti, yang memberikan rahmat-Nya yang selalu baru dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari datang hadir Tuhan, bawa persembahan yang terbaik bagi Dia, karena Dia sangat menanti-nantikan setiap pujian penyembahan dari anak-anaknya. Mari kita mulai sembah Dia, kita meninggikan Dia, kita lepaskan semua beban yang membelenggu kita selama ini, hal-hal yang mungkin dari sakit penyakit yang menjadi beban pikiran kita, permasalahan hidup. Jangan sampai itu yang mengganggu kita untuk membawa pujian bagi Dia. Amin. Baik. Pagi hari ini saya mau bawa lagu yang cukup lama ya. Tapi ini menjadi lagunya orang Kristen banget yang tidak pernah habis oleh waktu gitu. Banyak lagu yang selesai dinyanyikan berapa bulan lupa gitu. Tapi ini terus tidak pernah dilupakan. Mari kita bawa penyembahan kita bagi Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bawa ucapan syukur-Mu bagi Dia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan. Terima kasih kalau Engkau memelihara kami. Engkau memagari keluarga kami Tuhan dengan anugerah-Mu seperti perisai. Di nama Tuhan. Engkau diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Engkau dimuliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau agungkan Engkau. Untuk selamanya. Mari pribadi lepas pribadi mulai membawa ucapan syukur-Mu bagi Dia. Membawa mazmur-Mu bagi Dia. Aku bersyukur buat kebaikan dalam hidup kami. Aku berterima kasih kepada Allah. Kami mau berterima kasih Tuhan karena Engkau baik. Engkau baik. Engkau terus menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau terus menunjukkan pertolongan-Mu kepada kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Mau bawa pujian lagi. Mau bawa hormat bagi-Mu. Haleluya. Syukur dan sembah hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Bapa, berterima kasih. Tuhan hari ini Tuhan yang Kau sediakan bagi-Mu. Tunaikan syukur dan
Yang kasih padamu, lalu saya berlambang tolongnya besar setia di sepanjang hidup. Bapak, baik kasihmu di hidupku. Ya Bapa yang sungguh terampai, berterima kasih Bapa, terima kasih, berterima kasih berkatmu hari ini, berkat yang kau sediakan bagiku. Mari kita akan syukur kita kepada Dia. Tunaikan kuasa Dia dari sehari saja kasih selalu baru, selalu baru, dan padamu dan pada selalu baik dan tolong besar setia di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setia di sepanjang hidup. Besar setia, besar setia di sepanjang hidupku. Amin, Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat dan dahsyat. Haleluya, mari bermasmur bagi nama Dia. Bermasmur bagi nama Dia yang hebat dan ajaib. Haleluya Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami sendirian. Tak pernah dibiarkannya. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kemampuan kami Tuhan. Ketika badai yang kami hadapi begitu berat, bahkan melebihi batas kekuatan kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Haleluya. Yesus,
Engkau baik, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Oh, pagi hari ini ya kami ada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu saja, semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami mau berterima kasih karena kemurahan-Mu lah yang memelihara hidup kami. Karena kemurahan-Mu sajalah yang memberkati kami. Kami ada karena kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Mereka rindu untuk membawa pujian. Mereka rindu untuk dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Di tengah keterbatasan kami terlampau yakin Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan-Nya atas hidup kami. Tuhan akan memberikan hal yang tidak terbatas, yang terbatas menjadi tidak terbatas di dalam nama Yesus. Dan kami yakin Tuhan ketika kami beribadah hari ini, kami memperoleh kekuatan yang baru, kami memperoleh semangat yang baru, kami memperoleh mendapat anggur-Mu yang baru Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat dikuatkan dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hebat dan dahsyat, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Apa kabarnya? Keluarga Sitorus dan Tambunan, apa kabarnya? Shalom. Puji nama Tuhan. Ibu Tati, shalom. Oma Nafi, shalom. Keluarga David Patikawa, shalom. Oke, apakah suara saya terdengar baik? Baik ya. Tadi ada info putus-putus, sorry. Karena kabel internet saya baru kemarin diperbaiki karena putus dari IndiHome. Bapak Gembala, Ibu Gembala, baik, shalom. Semua baik ya, puji nama Tuhan. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya itu karena kemurahan Tuhan saja. Baik, sebelum kita mau bernyanyi kembali, mungkin ada yang mau memberi kesaksian. Saya memberikan ruang kepada mungkin ada anak sekolah minggu atau Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi akan kebaikan Tuhan. Monggo, waktu dan tempatnya saya persilakan. Ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita mau bernyanyi bagi Dia yang kudus dan hebat. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangannya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, menggerakkan hidup. Ya Tuhan, Allah kekuatan, yang penuhi hati dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah yang baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagi. He's so good. He is so good to me. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. When Jesus is so good to you. When Jesus is so good to you and me. Puji nama Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Apakah suara saya terdengar baik, Bapak Ibu Saudara? Jelas? Karena Bu Tati merasakan kendala. Putus-putus, Hen. Iya, putus-putus. Kalau pas nyanyi putus-putus, tapi kalau pas enggak jelas. Oke, seperti saya ada kendala sama internet karena beberapa hari yang kemarin 2 hari saya internetnya mati, tapi sekarang sudah bisa, cuma kayak masih kendala ya. Baik, sebentar. Apakah terdengar? Sudah lebih baik, Bapak Ibu Saudara? Mari kita mau menyembah Tuhan hari ini, kita mau mendengar sabda firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Jadikan lagu ini sebagai doa setiap kami. Engkau Tuhan yang setia,
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedaulatan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapak. Biar Engkau tetap menjadi satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Dalam segala hal iman kami tetap teguh. Dalam segala badai, dalam segala permasalahan, Engkau tetap yang kami andalkan, satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biar ini semakin menguatkan kami, terus membuat kami semakin kuat, dan tidak pernah tergoyahkan melalui firman. Berkati hamba-Mu akan memberkati firman. Berkati kami dengan firman Tuhan. Berkati dia Tuhan, biar apa yang disampaikan benar-benar keluar dari hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Ibu Nona, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Tetap dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan, bahkan penyediaan Tuhan tidak akan pernah hilang dan berhenti. Dan Tuhan bilang kasih karunia-Nya Dia sediakan dan selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini kita punya tema bahwa hidup berkenan. Kita tinggal menghitung hari ya, mengakhiri tahun 2020. Dan sangat perlu sekali untuk saya mengingatkan, bahkan mengingatkan diri saya sendiri, dan mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anak sekalian, di dalam mengiring Tuhan. Di dalam mengiring Tuhan ini, apakah yang kita kerjakan, apakah yang kita berikan, apakah yang kita lakukan, apakah yang kita layani, itu sudah berkenan belum sama Tuhan? Kita mau belajar tentang hidup yang berkenan. Karena kalau kita lakukan dengan tidak dikenan oleh Tuhan, itu akhirnya kita menjadi orang Kristen yang mudah komplain. Orang Kristen yang mudah menyalahkan kiri kanan, menyalahkan diri sendiri bahkan,
menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan, menyalahkan jemaat, menyalahkan pendetanya, menyalahkan gerejanya. Karena yang kita kerjakan tidak sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kalau bahasa Indonesia itu kata berkenan itu memiliki arti cocok, selaras dengan seleranya Tuhan. Pagi hari ini saya mau merefleksi kembali perjalanan kita dalam mengiring Tuhan, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita udah sekian tahun ngiring Tuhan, memberikan korban kepada Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, tidak dikenan sama Tuhan. Jadi ini pembelajaran penting sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Mazmur 37. Ayat ini sering kali dibaca. Mungkin ada lagunya juga. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Berbunyi demikian, kita buka firman Tuhan Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kan ada lagunya tuh, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita baca sama-sama Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Berbunyi demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata kunci di sini ada 3. Kalau kita baca 2 ayat ini, yang pertama bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah kita. Langkahnya siapa yang ditetapkan sama Tuhan? Langkah orang yang hidupnya berkenan. Kalau hidupnya tidak berkenan, orang tersebut langkah-langkahnya tidak diatur sama Tuhan. Diatur sama siapa? Sama dirinya sendiri. Sama kemampuannya sendiri. Sama apa yang dia punya. Sama apa yang dia rasa. Bukan Tuhan yang ngatur. Jadi pemazmur menuliskan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang berkenan di dalam bacaan ini, orang yang berkenan masih bisa jatuh nggak? Masih bisa kesandung nggak? Masih, Alkitab bilang apabila ia jatuh. Cuman kelebihannya apa? Tuhan yang menopang dengan tangannya. Ada 3 poin penting, tapi saya lebih lagi tertarik dengan kata berkenan. Hidup berkenan tadi dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan hidup yang cocok, selaras dengan seleranya Tuhan. Pengiringan kita kepada Tuhan, hal-hal yang kita kerjakan bagi Tuhan, hal-hal yang kita korbankan bagi Tuhan, apakah sudah cocok selaras dengan seleranya Tuhan? Karena kalau itu sudah cocok selaras dengan seleranya Tuhan, maka langkah hidup kita itu pasti diatur sama Tuhan. Karena nggak ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan selera dan selaras dengan maunya Tuhan. Itu diatur sama Tuhan, nggak mau lah, dia aja nggak melakukan apa yang Tuhan suka kok. Bagaimana Tuhan bisa ngatur langkahnya? Nggak bisa. Kita harus tunduk, mencocokkan diri, menyelaraskan diri kita dengan apa yang Tuhan suka, bukan apa yang kita suka. Pada umumnya, sulit sekali orang yang masih hidup dengan egonya, orang yang masih hidup dengan pikiran dagingnya, itu bisa cocok sama seleranya Tuhan. Semua pasti bertentangan. Oleh karena itu dibutuhkan penundukan diri, dibutuhkan kerendahan hati di hadapan Tuhan, dibutuhkan daging yang takluk
sama maunya Tuhan. Seorang Kristen yang dewasa, Bapak Ibu, kita ini saya percaya sih kita ngiring Tuhan bukan setahun 2 tahun, mungkin sejak kita masih muda ataupun belum menikah kita udah ngikut Tuhan. Saya bisa katakan Bapak Ibu sekalian di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang Kristen yang sudah dewasa. Seorang Kristen yang dewasa yang seharusnya sudah mulai merubah paradigmanya bahwa ikut Tuhan, memilih percaya sama Tuhan, tidak lagi berfokus kepada apa yang Tuhan bisa berikan sama saya. Catat, orang Kristen yang dewasa seharusnya itu tidak lagi memiliki pikiran bahwa kalau saya melakukan sesuatu buat Tuhan, kalau saya nabur, kalau saya menyembah Tuhan, kalau saya ke gereja, nanti Tuhan melakukan sesuatu buat saya. Udah nggak boleh kayak gitu. Paradigma itu harus dibuang. Orang Kristen yang dewasa seharusnya tidak lagi mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dia katakan itu pasti terjadi sama kita. Dia nggak akan bisa merubah. Yang penting apa? Dari diri kita sendiri. Apakah yang kita lakukan ini sudah berkenan nggak sama Tuhan? Kalau berkenan itu apa aja yang menjadi janji Tuhan, itu pasti digenapi sama Tuhan. Pasti diselesaikan sama Tuhan. Kita mau baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Karena akan secara cepat saya bagi beberapa firman Tuhan supaya kita ngerti hidup berkenan itu seperti apa sih. Agar pengiringan kita sama Tuhan itu jangan capek. Akhirnya kita capek sendiri. Aduh, capek ya ikut Tuhan sampai kita nggak ngerti lagi mau ikut Tuhan seperti apa. Karena kita tidak berjalan sesuai dengan seleranya Tuhan. Kita nggak mencocokkan diri kita sesuai dengan maunya Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 4 berbunyi demikian. Di sini kan ada 3 contoh ya. Petani, pelari, sama prajurit. Nah, kita ambil contoh prajuritnya aja nih. 2 Timotius 2 ayat 4 berbunyi demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ada terjemahan yang lebih, saya lihat di sini terjemahan ini lebih jelas lagi di dalam firman Allah yang hidup. Masih dalam 2 Timotius 2 ayat 4 saya bacakan ya di dalam terjemahan lain. Sebagai prajurit Kristus, janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi. Karena jika demikian, engkau tidak akan dapat memuaskan hati Dia yang mencantumkan namamu di dalam pasukannya. Jadi kalau kita masih melakukan sesuatu untuk Tuhan, hanya untuk kepuasan diri kita, hanya untuk supaya terlihat hebat, hanya untuk supaya terlihat mampu, itu tidak berkenan. Alkitab bilang tidak berkenan. Karena itu ada unsur daging di dalamnya. Firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Jadi berkenan di hadapan Tuhan itu harus benar-benar menanggalkan keegoisan kita, menanggalkan hawa nafsu kita, menanggalkan pikiran manusiawi kita, harus mencocokkan diri kita selaras dengan seleranya Tuhan. Pasti berlawanan dengan daging, dan pasti nggak enak, dan pasti menyakitkan. Itu kalau kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Contohnya aja, misalnya kita beribadah kepada Tuhan. Terus mungkin suasana ibadah pada waktu itu ataupun apa yang kita rasakan kok nggak nyaman ya. Daging kita kan yang ngerasa nggak nyaman. Padahal sebetulnya roh kita nggak mau takluk. Siapapun yang membawa pujian, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, apapun suasana ibadah itu, kalau hati kita terarah kepada Tuhan, kita pasti bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena nggak bisa kita ngikut Tuhan tuh ditempel-tempel sama kedagingan kita, nggak bisa Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya mau bacakan lagi arti berkenan. Di sini di dalam Ulangan 33 ayat 23, ini kisah di mana Musa memberkati suku-suku Israel.
Salah satunya di sini suku dari Naftali. Ini Ulangan 3323 berbunyi demikian. Tentang Naftali, Musa atau ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Saya tertarik dengan bacaan ini, katakan bahwa Naftali, tentang Naftali, Musa berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan Tuhan, garis bawahi. Ternyata arti Naftali ini adalah bergulat, bertanding, berjuang. Jadi kalau boleh saya simpulkan, untuk kita memiliki perkenanan Tuhan, untuk kita menjadi orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan, itu dibutuhkan pergumulan, dibutuhkan pertandingan, perjuangan, pergulatan dengan apa? Daging kita. Ketika kita menyembah Tuhan, apalagi paling rentan pelayan-pelayan mimbar. Kadangkala tipis sekali, sepertinya dia menyembah Tuhan, tapi kadangkala hatinya condong supaya terlihat hebat ketika dia di panggung. Itu paling rentan sekali. Kemudian mungkin kita membawa korban kepada Tuhan. Itu pun juga menjadi rentan sekali ketika kita memiliki motivasi hati yang salah ketika kita memberi. Mungkin kita memberi gini, supaya kelihatan ngasih persembahan deh. Atau supaya kelihatan dibilang hebat. Nggak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu nggak akan bisa berjalan. Dibutuhkan pertandingan iman kita, perjuangan iman kita, perjuangan melawan kedagingan kita. Jadi saya mau bagikan di sini untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang perlu sekali kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama kita baca dalam Ibrani 11 ayat 6. Kemudian Bapak Ibu boleh batasi. Dibuka lagi Ibrani 10 ayat 38. Dalam Ibrani kita akan baca 2 ayat. Untuk poin pertama, bagaimana kita mengalami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di Ibrani 11 ayat 6 dan Ibrani 10 ayat 38 saya akan bacakan. Ibrani 11 ayat 6 berbunyi demikian. Poin pertama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kemudian di Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Hidup yang berkenan adalah hidup yang harus mau tidak mau harus beriman kepada Allah. Apa itu beriman kepada Allah? Saat kita menyembah Tuhan, saat kita datang beribadah kepada Tuhan, saat kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, harus semuanya didasari oleh iman, bukan dasar yang lain. Karena apa? Beriman itu adalah proses, Bapak Ibu. Beriman itu adalah nunggu waktunya Tuhan. Beriman itu adalah berjalan dengan caranya Tuhan. Harus beriman. Saat kita menyembah Tuhan, hati kita cuman beriman kepada Tuhan bahwa pada saat saya mengangkat tangan saya, pada saat saya menaikkan pujian saya kepada Tuhan, saya sedang berhadapan dengan seorang pribadi yang namanya Tuhan, yaitu Yesus. Itu namanya beriman. Walaupun kita sedang berdiri di depan orang banyak, itu namanya beriman. Ketika kita membawa beribadah kepada Tuhan dalam satu ibadah secara korporat, secara bersama-sama. Kita datang ke rumah Tuhan. Datang bahwa saya datang ke rumah Tuhan, saya mau bertemu Tuhan. Saya mau hadir duduk mendengar suara Tuhan. Bukan saya datang melihat kiri dan kanan orang yang saya suka ataupun orang yang tidak saya suka. Kalau itu masih ada dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan.
Tapi ketika engkau datang, bahwa engkau mengarahkan hatimu, ketika engkau memasang telingamu mendengar perkataan Tuhan, imanmu membawamu untuk bahwa engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Engkau sedang memasang telingamu mendengarkan suara Tuhan, siapapun dia yang menyampaikan. Itu yang namanya hidup beriman. Ketika engkau membawa korban syukurmu kepada Tuhan, korban persembahanmu kepada Tuhan, engkau sedang memberikan korbanmu kepada Tuhan. Yang namanya korban itu sakit. Kalau belum sakit, belum berkorban. Yang namanya korban itu berdarah. Sakit nggak enak. Kalau belum sampai seperti itu, belum berkorban. Seperti saya katakan, berkorban, beriman itu proses. Beriman itu menunggu waktunya Tuhan. Beriman itu berjalan dengan caranya Tuhan. Jadi itulah poin yang pertama. Untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu harus beriman. Apa-apa dilakukan dengan dasar beriman. Jadi jangan mikir dulu, kalau saya ke gereja nanti saya dapat berkat dari Tuhan. Kalau saya menabur nanti saya terima hasil taburannya. Jangan pikir itu dulu, itu udah pasti. Kalau Tuhan itu pasti janjinya. Tapi lakukan dulu apa yang kita kerjakan itu berkenan gak sama Tuhan. Ketika kita mengorbankan, ketika kita menyembah, ketika kita beribadah kepada Tuhan, lakukan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Saya datang untuk menyenangkan Tuhan. Saya datang untuk mendengar suara Tuhan. Saya memberi karena memang saya mengasihi Tuhan. Jadi orang yang memberi itu harus dalam bentuk karena saya mengasihi Tuhan. Bukan karena supaya pendetanya kaya, bukan karena supaya gembalanya senang. Bukan. Karena bentuk kasih saya kepada Tuhan, itu namanya beriman. Supaya apa? Kita dikenan. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, sesederhana apapun pelayanan kita kepada Tuhan, kalau didasari dengan iman, itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, orang yang berkenan apa? Hidupnya diatur langkahnya sama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan udah ngatur langkah kita, kita pasti jalannya benar. Kita pasti Amin. ketemu sama janjinya Tuhan. Amin enggak? Kita pasti ketemu sama perkataan-perkataan Tuhan. Kalau kita berkenan, kuncinya tuh itu. Kalaupun kita mungkin dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita tersandung, kita jatuh. Tapi Alkitab katakan tidak sampai tergeletak. Tidak sampai tidak berdaya. Tidak sampai parah. Kalau kata terjemahan lain, nggak sampai parah. Dikatakan, saya bacain deh. Ini bagus banget di yang di ayat 24-nya. Di Mazmur 37 ayat 24 dikatakan demikian Bapak Ibu. Di firman Allah yang hidup dikatakan Mazmur 37:24 dikatakan, apabila mereka jatuh, maka kejatuhan mereka tidak parah. Itu Tuhan. Artinya kita bisa jatuh nggak? Bisa. Bisa. Tapi Tuhan bilang nggak parah. Karena ada tangannya yang kuat yang menopang dia. Karena kita berjalan, kita melakukan, mengerjakan segala sesuatunya didasari dengan iman percaya kepada Tuhan. Itu keuntungannya orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kerjakan segalanya dengan beriman. Beribadah dengan beriman. Menyembah dengan beriman. Berkorban dengan beriman. Semua harus didasari dengan iman. Itu yang pertama, hidup yang berkenan. Yang kedua, kita buka dalam Roma 8 ayat 8. Batasi Roma 8 ayat 8. Kemudian buka lagi firman Tuhan di dalam Galatia 5, 19 sampai 21. Roma 8 ayat 8 dibatasin, kemudian Galatia 5, 19, 21. Roma 8 ayat 8 saya akan bacakan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Garis bawahi kalimat ini. Daging sama roh nggak bisa jalan sama-sama. Oleh karena itu Roma menuliskan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang saya katakan tadi di awal ibadah bahwa mari kita merefleksi kembali perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah masih ada unsur-unsur daging yang kita libatkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Atau saya sudah tinggalkan daging itu?
Supaya apa? Mendapat perkenanan Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita baca lagi di dalam Galatia 5, 19, 21. Untuk poin yang kedua, selain hidup beriman kepada Allah, yang kedua, ayat berikutnya, poin kedua di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup yang berkenan selain beriman kepada Allah di poin yang pertama. Hidup yang berkenan adalah tidak lagi hidup di dalam dagingmu. Kita masih manusia yang punya daging, tapi kita bukan manusia daging, tapi manusia roh. Hidupnya harus dipimpin oleh roh. Hidupnya harus dipimpin oleh perkataannya Tuhan. Bukan perkataan pikiran kita, bukan perkataan hawa nafsu kita, bukan perkataan keinginan memuaskan daging kita, enggak lagi. Tapi apa kata firman, itu kita kerjakan. Firman enggak ngomong apa-apa, jangan dikerjakan. Itu hidup yang berkenan. Karena kalau masih daging, daging itu Bapak Ibu, dia pasti memikirkan hal-hal yang dari daging. Benar apa enggak? Ya kan? Ada banyak kan orang beribadah, ada banyak orang melayani Tuhan, beribadah ke gereja supaya bisa terlihat seperti orang Kristen, beribadah ke gereja supaya kelihatannya oh dia pelayan Tuhan yang hebat. Itu udah ngelibatin daging. Karena daging pasti mikirin hal-hal daging. Memberi korban supaya terlihat hebat, memberi korban supaya nanti Tuhan ganti 30, 60, 100 kali lipat. Itu udah daging. Jangan dikait-kaitan. Bagian kita memberi selesai. Nanti urusan Tuhan pasti genapi kok. Daging juga pasti mengerjakan hal-hal yang enak bagi daging. Nah, kalau itu enak bagi kita, hati-hati Bapak Ibu. Itu nggak akan berkenan. Karena kita tidak lagi hidup di dalam daging. Jadi poin yang kedua untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam daging kita, tapi hidup di dalam roh, hidup di dalam firman, hidup di dalam perkataan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong apa, lakukan. Enak gak enak, kerjakan. Poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Roma 14 ayat 17-18, poin yang ketiga. Saya akan bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Kita tahu ya kalau makan minum itu bicara perut, bicara kepuasan diri, bicara tentang hawa nafsu. Tadi sempat saya singgung di poin-poin di atas bahwa kalau kita kerjakan segala sesuatu hanya untuk hawa nafsu kita, hanya untuk kepuasan diri kita, hanya untuk berfokus sama keuntungan diri kita, hanya untuk berfokus untuk diri kita sendiri, itu kita sedang tidak melayani Tuhan. Kita sedang melayani diri sendiri. Dan gak akan berkenan kepada Tuhan. Dan tidak dituntun hidup kita sama Tuhan. Dan kalaupun kita jatuh langsung bubar jalan. Langsung kolaps. Langsung gak bisa apa-apa. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi 3 hal ini yang
kita pelajari pagi hari ini bahwa untuk menjadi orang percaya yang memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita benahi iman kita, Bapak Ibu. Apa-apa yang kita lakukan didasari dengan iman. Kalau hari ini mungkin kemarin-kemarin yang kita lakukan tidak didasari dengan iman kita kepada Tuhan, yuk berhenti. Mulai berjalan dengan sesuai firman Tuhan. Beribadah didasari dengan iman, menyembah didasari dengan iman, berkorban, memberi, menabur didasari dengan iman. Maka kita akan menjadi orang yang hidupnya, langkah-langkahnya diatur oleh Tuhan. Apabila kita jatuh, tidak akan dibiarkan tergeletak. Kemudian tidak lagi hidup dalam daging. Mungkin kemarin apa yang kita lakukan masih ada unsur dagingnya. Mari tinggalkan. Mulai hidup menurut pimpinan roh. Hidup menurut petunjuk Tuhan. Hidup menurut caranya Tuhan. Kemudian yang ketiga, lakukan untuk Tuhan. Karena yang kita layani adalah Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita akan, ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan? Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kalau tidak ada, minggu depan kita akan ibadah onsite. Seperti biasa jam 8 pagi. Anak sekolah minggu, ada sekolah minggu, anak remaja, ada juga kelas remajanya ya. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita mau mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita satu dalam doa, kalau tidak ada yang kita doakan, tapi tetap saya doakan buat semua yang hadir pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah pada minggu kedua hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu tidak saja berbicara sampai pada waktu kami menutup ibadah ini. Tapi teruslah Tuhan, ingatkan kami, roh-Mu Tuhan, mengajar kami, mendisiplin daging kami Tuhan. Supaya kami hidup melayani, hidup mengiring Tuhan, hidup mengasihi Tuhan itu dikenan sama Tuhan, berkenan sama Tuhan. Sehingga perjalanan kami tidaklah menjadi sia-sia. Kami tidak akan merasa lelah, kami tidak akan merasa kecewa, kami tidak marah, kami tidak putus asa, karena kami tahu Tuhan, kami dikenan oleh Tuhan, dan kami diatur langkah hidup kami dari hari ke hari, sampai kami bertemu dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan yang setia. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, untuk keluarga Bapak Ibu Tambunan, untuk keluarga Bapak Ibu Sitorus, beserta anak-anak, cucu, menantu Tuhan, yang bersama kami beribadah pagi hari ini, biarlah Tuhan, hati mereka kembali kepada cara Tuhan, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kehidupan keluarga ini, seluruh langkah hidup mereka diatur oleh Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Tati, anak cucu menantu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati Ibu Tati biar langkah-langkah hari-harinya, hidupnya dituntun oleh Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan biarlah mendapat perkenanan-Mu setiap apa yang dikerjakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Oma Nafi Tuhan. Sekalipun masa tua boleh terus menghampiri hidupnya atau ada saat ini Tuhan. Tapi biarlah seumur hidupnya Tuhan, dia boleh menjadi orang percaya yang berkenan kepada Tuhan. Agar hidupnya selalu diatur langkah-langkahnya oleh Tuhan. Dan boleh bertemu dengan janji-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Hana Henry dan Israel Tuhan. Terus Tuhan bawa mereka, untuk mereka hidup dalam perkenanan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Supaya berlangkah-langkah mereka, perjalanan rumah tangga, perjalanan karir mereka diatur oleh Tuhan. Sampai mereka bertemu dengan seluruh janji Tuhan. Demikian juga Mega, David, Mabel, dan Damian Tuhan Yesus. Berkati keluarga ini Tuhan. Biar firman-Mu termaterai dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatur langkah hidup mereka sampai pada tujuan Tuhan. Demikian juga keluarga kami Bapa. Kami percayakan perjalanan
panggilan, tugas kami Tuhan di bumi ini. Agar apa yang kami kerjakan Tuhan, kami boleh berkenan di mata-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya saat kami berkenan di hadapan-Mu, Engkaulah Tuhan yang mengatur hidup kami. Engkau yang mengatur setiap langkah perjalanan, pelayanan, tugas, tanggung jawab kami Tuhan. Dan apabila kami jatuh pun Tuhan, kami tidak akan sampai parah. Tapi Engkau akan menopang dengan tangan-Mu yang kuat. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Berdoa juga untuk Ibu Vera yang tidak bergabung bersama kami. Kau memberkati dia dalam kesehatan yang baik. Semakin pulih dari waktu ke waktu Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan. Arete, Timothy, Jo, Sofia, Mabel, Damian, Israel. Yang sudah masuk dalam masa sekolah. Tuhan kami memberkati anak-anak ini Tuhan dalam pertumbuhan. Anugerah-Mu Tuhan melimpah dalam mereka. Hikmat, kepandaian yang daripada Tuhan seperti Daniel Tuhan. Itu ada dalam mereka, kecerdasan yang melebihi rata-rata dari anak-anak seumurnya Tuhan. Itu nyata dalam kehidupan mereka sehingga Tuhan dimuliakan. Di dalam studi mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam sekolah mereka, di dalam kelas mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percayakan generasi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang setia. Ini syukur kami dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita ke arah hadirat Tuhan dengan beriman. Bahwa saat ini kami menghadapkan wajah kami kepada Tuhan, mengarahkan tangan kami kepada Tuhan. Dengan iman bahwa Engkau hadir bersama kami Tuhan. Kami mengarahkan, kami memohon berkat Tuhan turun atas kami. Agar perjalanan kami di minggu yang baru Tuhan, itu diatur oleh Tuhan. Langkah-langkah kami dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa di surga, ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Turunlah atas kami seluruh berkat yang menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami percaya perjalanan kami selalu diiringi dengan langkah-langkah-Mu Tuhan. Dan kami berjalan mengikuti langkah-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus dengan iman kami terima segenap janji Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya dan terima janji Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Tuhan berkati. Selamat hari